Apa yang kalian lihat ini adalah sebuah cakar yang sangat mengesankan. Tapi jangan bayangkan cakar ini milik dinosaurus. Cakar ini justru merupakan cakar dari seekor burung. Ini adalah rekonstruksi dari sepupu burung si pemilik cakar tersebut. Kita dapat melihat bagaimana perbandingan antara burung ini dengan manusia di belakangnya. Dan memang mereka pernah menjadi salah satu burung terbesar di dunia. Keunikan lain dari burung ini adalah mereka tidak memiliki sayap. Tapi sayangnya, kita tidak akan lagi dapat melihat burung besar ini. Sebab mereka telah punah sekitar abad ke-14 hingga abad ke-15. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan akibat kedatangan satu spesies yang dengan cepat memusnahkannya. Spesies tersebut menamai dirinya manusia. Bagaimanakah manusia menjadi bencana terhadap burung besar ini? Dan seberapa besarkah mereka? Hingga bagaimana manusia yang telah memusnahkannya kini ingin membangkitkannya kembali? Ini adalah burung moa. Moa adalah salah satu burung dari beberapa burung yang tidak bisa terbang. Mereka berasal dari New Zealand atau Selandia Baru, sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, sebelah tenggara benua Australia. Dulunya moa berkeliaran bebas di tempat tersebut dan memakan tumbuh-tumbuhan di sana. Karena memang diketahui kalau burung besar ini memakan berbagai jenis dan bagian-bagian tumbuhan, termasuk dedaunan, biji-bijian, buah-buahan, hingga rerumputan. Dari pola makan ini, sudah sangat jelas bahwa moa mengisi ceruk ekologi yang jika di belahan bumi lain, mirip yang diisi oleh mamalia seperti rusa, bison, antelop, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberadaan moa sebenarnya sangat penting. Mereka juga dapat berperan dalam penyebaran benih tumbuhan secara alami, lewat buah-buahan yang mereka makan. Burung moa diklasifikasikan ke dalam ordo Dinornithiformes, yang saat ini setidaknya ada 9 spesies yang diketahui. Meskipun moa pernah hidup berdampingan dengan manusia, namun itu terjadi sudah lama sekali, sehingga saat ini warisan mereka hanya diketahui melalui fosil dan sisa-sisa yang ditemukan oleh para ilmuwan, yang memberikan wawasan berharga tentang evolusi burung, ekologi prasejarah, dan dampak manusia pada lingkungan. Fosil mereka menunjukkan keberagaman spesies dan adaptasi unik yang mereka miliki untuk bertahan hidup di lingkungan Selandia Baru. Dari sinilah, para ilmuwan akhirnya mengetahui seperti apa burung moa itu. Tidak hanya fosil atau tulang belulang, sisa-sisa jaringan lunak yang terawetkan dengan baik milik burung moa juga sering ditemukan. Jaringan lunak ini bermacam-macam, mulai dari otot, kulit, bantalan kaki, hingga bulu telah beberapa kali ditemukan. Salah satu temuan yang paling eksotis mungkin adalah cakar yang tadi sempat kita singgung di awal. Cakar ini ditemukan pada tahun 1980-an di sebuah gua yang terletak di Gunung Owen, Selandia Baru, oleh tim arkeolog yang sedang melakukan ekspedisi di sana. Dalam kegelapan gua yang pekat, mereka nyaris tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebuah cakar mirip dinosaurus yang masih utuh, lengkap dengan daging dan kulit bersisik. Cakar itu begitu terawat hingga tampak seperti berasal dari makhluk yang baru saja mati. Setelah dibawa untuk dianalisis, hasilnya sangat mencengangkan. Cakar misterius itu ternyata sisa-sisa mumi dari salah satu spesies moa, yaitu moa dataran tinggi atau Megalopteryx didinus, yang berusia sekitar 3.300 tahun. Burung tersebut kemungkinan masuk ke dalam gua untuk bersarang atau untuk menghindari cuaca buruk, yang kemudian mati di sana. Lalu tubuhnya terawetkan karena didukung oleh tempat yang dingin dan kering. Ngomong-ngomong soal fosil, nampaknya cukup menarik untuk kita mengetahui kapan pertama kali fosil burung moa ditemukan oleh ilmuwan.
Dokumentasi pertama dari sisa-sisa Moa mungkin terjadi pada tahun 1830-an. Saat itu, seorang pedagang rami yang merupakan penggemar sejarah alam bernama John W. Harris mendapatkan pecahan tulang yang tidak biasa dari salah seorang anggota suku Maori. Anggota suku tersebut mengatakan bahwa ia menemukannya di tepi sungai, yang kemudian John Harris memberikan tulang tersebut kepada John Rule, seorang pensiunan ahli bedah angkatan laut. John Rule nampaknya tahu akan potensi yang bisa ia dapatkan dari tulang tersebut, di mana kemudian pada tahun 1839 ia membawa tulang tersebut ke Inggris, lalu mengirim surat kepada ilmuwan terkemuka Richard Owen yang isinya adalah menawarkan tulang tersebut untuk dijual kepadanya. Richard Owen bukanlah ilmuwan sembarangan, ia adalah orang yang pertama kali memberikan istilah dinosaurus. Owen sempat kebingungan dengan tulang tersebut. Setelah menganalisisnya, tulang itu tidak cocok dengan tulang-tulang lain yang pernah ia temukan. Hingga akhirnya, Owen berkesimpulan bahwa tulang itu milik burung yang tidak bisa terbang yang belum dikenali. Dugaan Owen yang berani dan secara dramatis mempertaruhkan reputasinya ini pada awalnya ditolak. Namun akhirnya, ia terbukti benar dengan ditemukannya berbagai sisa-sisa tambahan yang ditemukan setelahnya. Hingga kini, kita akhirnya dapat mengetahui bagaimana burung ini menjulang begitu besarnya. Selain seberapa besar ukuran mereka, Moa cukup unik karena tidak memiliki sisa tulang sayap yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka sampai di Selandia Baru dan dari mana asalnya. Coba kalian lihat ini, yang sebelah kiri adalah kerangka dari burung unta dan yang sebelah kanan adalah kerangka dari burung moa. Sepintas mereka terlihat sama, yang membedakannya mungkin hanyalah ukuran. Namun, burung unta bukanlah kerabat terdekat mereka. Secara tradisional, memang moa dianggap termasuk ke dalam anggota Retid. Retid merupakan kelompok burung yang mayoritas tidak bisa terbang. Di dalamnya ada burung unta, kasuari, emu, kiwi, dan lain-lain. Moa juga memiliki ciri-ciri Retid lainnya, seperti jenis bulu, struktur palatal, dan jahitan tengkorak yang bertahan hingga dewasa. Pada awalnya, burung kiwi, emu, dan kasuari dianggap sebagai kerabat terdekat dari burung moa. Namun studi DNA terbaru menunjukkan kerabat terdekat mereka adalah burung bernama tinamous. Burung ini dapat ditemui di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Mereka tinggal di darat dan burung ini dapat terbang meskipun mereka jarang melakukannya. Dulunya, burung tinamous dianggap sebagai takson saudara dari Retid. Namun berkat penelitian terbaru, kini mereka ditempatkan dalam radiasi Retid. Moa telah lama menimbulkan teka-teki terkait evolusinya, dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka sampai ke Selandia Baru, wilayah kepulauan yang dikelilingi lautan. Sementara kerabat terdekatnya kini hidup di benua Amerika. Ini mendorong para ilmuwan untuk meneliti misteri tersebut. Ada banyak teori tentang kedatangan dan radiasi moa di Selandia Baru. Namun, teori terbaru menyatakan bahwa moa tiba di Selandia Baru sekitar 60 juta tahun yang lalu dan berpisah dari spesies moa basal sekitar 5,8 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan teori sebelumnya yang menyebutkan perpisahan terjadi 18,5 juta tahun yang lalu. Peristiwa Oligocene drowning maksimum sekitar 22 juta tahun yang lalu, di mana hanya 18% wilayah Selandia Baru yang berada di atas permukaan laut dianggap penting dalam radiasi moa. Diperkirakan, nenek moyang garis keturunan moa quarter tidak ada di pulau utara selama tenggelamnya Oligocene, namun hanya moa di pulau selatan yang bertahan, dan mereka kemudian mengkolonisasi kembali pulau utara sekitar 2 juta tahun kemudian setelah kedua pulau tersebut bergabung kembali. Gambar-gambar yang kalian lihat ini bukan foto asli dari burung moa yang masih hidup, melainkan sebuah rekonstruksi berdasarkan apa yang diketahui tentang moa selama ini. Di sini, terlihat bagaimana tingginya burung tersebut. Memang, burung moa dianggap sebagai salah satu burung terbesar yang pernah diketahui, atau bahkan mungkin yang tertinggi di antara burung-burung lain. Tapi sebenarnya,
tidak semua spesies moa berukuran besar seperti ini. Kenyataannya, mereka memiliki ukuran yang beragam di antara spesies-spesiesnya. Yang terbesar mungkin yang berasal dari genus Dinornis. Genus ini terbagi menjadi dua spesies yang dikenal dengan moa raksasa Pulau Utara dan moa raksasa Pulau Selatan. Mereka lebih tinggi dari burung terbesar saat ini, yaitu burung unta, dengan tinggi mencapai 3 meter. Bahkan beberapa menyebutnya dapat memiliki tinggi hingga 3,6 meter. Jika perkiraan ini tepat, maka mereka menjadi burung tertinggi yang pernah diketahui. Namun, meskipun memiliki postur yang tinggi, berat burung moa hanya berkisar 200 kg, dengan burung betina lebih besar dibandingkan jantan sebagai bentuk dimorfi seksual. Yang jika melihat beratnya, meskipun moa mungkin yang tertinggi, namun mereka bukan yang terbesar. Mayoritas menganggap predikat tersebut lebih tepat disematkan pada burung gajah yang meskipun tidak setinggi moa, namun beratnya dapat mencapai setengah ton. Ngomong-ngomong, video tentang burung gajah juga pernah dibahas di sini, di mana burung ini juga mengalami nasib yang sama dengan moa, yaitu diduga punah karena kedatangan manusia. Ini adalah perbandingan ukuran dengan burung-burung besar lainnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak semua spesies moa berukuran besar. Ada yang tingginya kurang dari 2 meter, dan bahkan ada yang hanya seukuran ayam kalkun. Ini adalah moa semak kecil. Sesuai namanya, spesies moa ini memiliki ukuran yang kecil, dan mungkin merupakan yang terkecil dari semua spesies moa. Besarnya kira-kira seukuran ayam kalkun. Mereka tersebar luas, hidup di hutan di seluruh Pulau Utara dan Selatan di Selandia Baru. Mereka adalah satu-satunya spesies dalam genus Anomalopteryx. Kita sepakat kalau beberapa spesies moa memang burung yang sangat besar. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka kehilangan kemampuan terbangnya? Apa yang mendorong mereka untuk gaya hidup seperti ini? Ada kemungkinan hilangnya kemampuan terbang pada burung moa, sama seperti anggota retid lainnya. Lewat studi DNA terbaru, mengungkapkan bahwa burung-burung ini berevolusi secara konvergen untuk menjadi tidak bisa terbang setelah mereka menyebar ke berbagai benua dan pulau, menunjukkan bahwa kehilangan kemampuan terbang terjadi beberapa kali dalam sejarah evolusi. Seperti banyak yang terjadi pada burung yang hidup di pulau dan kehilangan kemampuan terbangnya, moa hidup di lingkungan yang tidak memerlukan penerbangan untuk keberlangsungan hidup. Di Selandia Baru, sebelum kedatangan manusia, terdapat sedikit atau tidak ada predator darat besar, sehingga tekanan untuk mempertahankan kemampuan terbang berkurang. Hal ini kemudian mendorong sayap yang semakin kecil hingga tidak lagi cukup untuk penerbangan. Moa dapat bergerak dengan aman di darat tanpa ancaman signifikan. Terbang merupakan aktivitas yang membutuhkan energi tinggi. Di lingkungan yang aman, dengan sumber makanan yang melimpah, energi yang biasanya digunakan untuk penerbangan dapat dialihkan untuk mendukung fungsi-fungsi lain yang lebih berguna untuk bertahan hidup di habitatnya. Karena memang itulah tujuan dari evolusi. Proses ini terus berlangsung selama jutaan tahun. Namun, sayangnya, moa yang telah beradaptasi dengan baik di Selandia Baru harus musnah karena kedatangan satu spesies di mana moa tidak mampu berevolusi untuk mengimbangi apa yang dilakukan spesies pendatang tersebut. Ini adalah suku Maori, penduduk asli Selandia Baru sebelum kedatangan bangsa Eropa. Nenek moyang suku Maori nampaknya memiliki hubungan erat dengan burung moa. Ini juga dapat dilihat dari situs-situs arkeologi yang ditemukan di sana. Bahkan, nama moa kemungkinan berasal dari bahasa Polinesia yang merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Maori. Meskipun nama moa nampaknya tidak banyak digunakan oleh suku Maori pada saat bangsa Eropa tiba dan hanya ada sedikit cerita tradisional tentang burung tersebut. Hal ini kemungkinan karena burung tersebut telah lama punah sehingga sudah menghilang dari cerita-cerita suku Maori. Nama moa pertama kali didengar oleh misionaris William Williams dan William Cancelo di pantai timur pada bulan Januari 1838 dan kemudian menjadi umum digunakan. Pada akhir abad ke-13, para pelaut Polinesia yang dikenal karena keahlian navigasi dan keberanian mereka
memulai perjalanan epik melintasi samudera luas untuk mencari tanah baru. Orang-orang tersebut kemudian menemukan Selandia Baru. Para penjelajah ini terkejut menemukan daratan yang luas dengan ekosistem yang beragam dan tidak tersentuh. Tidak ada mamalia darat besar di Selandia Baru, hanya burung, termasuk moa raksasa, serta flora dan fauna endemik yang unik. Orang-orang Polinesia yang tiba di Selandia Baru inilah yang kelak akan dikenal dengan suku Maori. Banyak tanaman yang dibawa oleh pemukim dari Polinesia tidak tumbuh dengan baik di iklim Selandia Baru yang lebih dingin. Disinilah banyak burung asli dan spesies laut diburu atau dikumpulkan untuk makanan. Orang-orang Polinesia sendiri berasal dari sekelompok masyarakat yang dikenal sebagai Australesia di Asia Tenggara, khususnya dari wilayah sekitar Taiwan dan Filipina. Dari peta ini, kita dapat melihat kronologis penyebaran orang-orang Australesia, termasuk di dalamnya ada orang-orang Polinesia yang diberi warna hijau. Mereka bermigrasi dari Asia Tenggara ke wilayah Pasifik. Mereka menunjukkan kemampuan navigasi laut yang luar biasa dan adaptasi terhadap berbagai lingkungan yang memungkinkan mereka untuk menetap di pulau-pulau terpencil di Samudra Pasifik. Ini adalah situs arkeologi bernama Wairubar yang terletak di muara sungai Wairu di Selandia Baru. Situs ini menjadi bukti perburuan moa oleh manusia. Di situs ini ditemukan sisa-sisa burung moa, mulai dari pecahan telur hingga tulang belulang di situs kuburan dan bekas timbunan sampah dari setidaknya 5 spesies moa. Kemungkinan moa diburu di pedalaman kemudian dibawa ke situs tersebut untuk dimasak. Selain moa, situs ini juga ditemukan hewan-hewan lain seperti anjing laut, lumba-lumba, elang khas yang telah punah, angsa Selandia Baru, dan berbagai hewan lainnya. Suku Maori secara ekstensif memburu moa sebagai sumber makanan. Tulangnya diukir menjadi kail ikan dan liontin, serta kulit dan bulunya dijadikan pakaian. Telur moa kemungkinan juga digunakan untuk menampung air. Kita dapat menemukan berbagai jurnal ilmiah dari berbagai studi tentang kepunahan burung moa karena manusia. Lewat penanggalan karbon dan bukti arkeologi, hilang dan punahnya moa terjadi sekitar 200 tahun setelah pemukiman manusia di Selandia Baru. Sebelum pemukiman manusia, burung-burung tersebut memiliki sedikit predator alami, sehingga ancaman kepunahannya terbilang kecil. Namun, setelah kedatangan suku Maori dan aktivitas manusia seperti berburu dan membakar, manusia segera menjadi ancaman bagi semua spesies moa. Selain itu, hewan invasif yang dibawa manusia seperti anjing kuri dan tikus Polinesia yang diduga mengancam telur-telur moa. Sebelum datangnya manusia ke Selandia Baru, satu-satunya predator bagi moa adalah elang khas. Spesies elang ini dianggap sebagai elang terbesar yang pernah diketahui. Namun sayangnya, elang ini juga punah dalam kurun waktu yang tidak beda jauh dengan burung moa, yang kemungkinan kepunahan moa yang merupakan mangsa elang khas juga menjadi pendorong kepunahan elang tersebut. Seperti halnya kebanyakan hewan yang telah punah, seringkali ada yang mengaku telah melihat penampakannya, namun lagi-lagi tidak satu pun yang dapat dikonfirmasi. Moa juga diwacanakan untuk dibangkitkan kembali dengan cara dikloning seperti halnya burung dodo dan woolly mammoth. Proses cloning ini dimulai dengan mengekstraksi DNA dari sisa-sisa fosil moa yang ditemukan di berbagai situs arkeologi. Setelah DNA diekstraksi, langkah selanjutnya adalah mengurutkan genom moa untuk memahami struktur genetik lengkap burung tersebut. Kemudian, para ilmuwan mencari kerabat dekat moa yang masih hidup untuk menyediakan sel telur dan rahim yang diperlukan. Rencana untuk mengkloning ini menawarkan wawasan berharga tentang biologi, evolusi, dan ekologi. Jika berhasil, upaya ini bisa membuka jalan bagi teknik konservasi baru yang lebih efektif di masa depan. Namun, proyek ini menghadapi berbagai tantangan, seperti degradasi DNA selama ribuan tahun, dan perdebatan etis tentang apakah kita harus menghidupkan kembali spesies yang telah punah. Ada juga kekhawatiran tentang bagaimana spesies yang dihidupkan kembali akan beradaptasi dengan ekosistem yang telah berubah. Pada intinya, sudah tidak dipungkiri lagi bahwa spesies kita telah menyebabkan kepunahan banyak spesies di bumi. Moa
hanyalah salah satu dari makhluk hidup yang punah karena manusia. Kini, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita ingin menambah daftar selanjutnya? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.